dilakukan, tapi tetap semangat anak-anak karena pagi ini eman kalau nggak semangat, ya kan? Ya, baik. Kita akan ice breaking dulu ya anak-anak ya sebelum masuk ke materi pertama dari kenali potensi ya, kenali potensi. Anak-anak 96 akan Bu ajak Novi ice breaking dulu ya. Semua bagi berdiri dulu deh. Ayo. Semua bagi berdiri. Ya, latihan konsep ice breaking-nya itu dimulai dari apa tangan yang ditunjuk Bu Novi ya. Anak yang ditunjuk Bu Novi berhitung untuk angka kelipatan 5 tidak mengucapkan kata 5 ya. Berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5 tidak mengucapkan kata 5. Tapi setiap kelipatan 5 kita mengucapkan bingo gitu ya. Bisa ya? Coba ya, kita coba dulu ya, latihan dulu ya, mulai dari anak-anak yang ditunjuk oleh Bu Novi ya. Sekarang latihan konsentrasi. Nah, ice breaking pertama. Mulai, berhitung. 6, 7. Bingo. 11. 12. Bingo. 6. 16. Bingo. 2. 2. 3. Bingo. 2. Ya. Bingo. Oke, seperti itu ya. Kita bisa mulai ya. Kita mulai hitungan ya. Kelipatan 5 ya. Kelipatan 5. Mulai berhitung. Orang pertama mulai. 12. Bingo. 1. Bingo. 3. Ya, kita tepuk tangan. Dari latihan konsentrasi ini kita bisa lebih fokus anak-anak ya. Materi pertama adalah kenali potensi ya. Tujuannya anak-anak mengetahui apa yang menjadi potensinya. Berikut aktivitasnya, silakan dibuka di HP kalian, ada assessment atau ada masuk di alamat yang sudah share di HP kalian ya. Silakan. Aktivitas pertama adalah mengerjakan kenali potensi. Mengerjakan. Tes potensi dari akup pintar.id
tes di situ nanti yang kalian ketahui. Kecerdasan itu sebenarnya apa Kak? Perilaku itu berulang, kamu mampu kreativitas di situ dan kamu mampu memecahkan masalah melalui kecerdasan bahasa. Kamu mampu memecahkan masalah melalui kecerdasan logis, matematika dan berulang sifatnya ya. Dan kamu kreatif di situ karena kamu cerdas matematika berarti kreatif di matematika, mampu memecahkan soal-soal. Nanti Pak Juki ngasih soal, kamu senang karena kamu memang punya kemampuan logis matematika ya. Kemudian kalau itu kreativitas di bidang interpersonal berarti mampu membangun hubungan interpersonal ya. Kalau intrapersonal berarti pemahaman konsep dirinya. Dia perhatian, dia ngerti, kemudian dia memperhatikan. Bukan dia nantang, tapi dia juga memperhatikan. Dia excited, dia antusias ya. Itu dia mengerti, itu biasanya anak-anak interpersonal ya, intrapersonal. Kemudian kecerdasan itu beda-beda Kak. Lihat ini, gambarnya apa saja di situ kamu lihat? Gajah, monyet, ada bebek yang lain. bapak-bapak. Kemampuannya apa monyet? Melompat, ya, pindah tempat dari dahan satu ke dahan yang lain. Kalau burung itu kemampuannya apa? Terbang tinggi. Bisa kalau gajah itu terbang? Bisa, karena tiap orang tiap ilustrasinya seperti itu. Penguin itu jelas dia kuat di suhu yang dingin, dia berada di habitat yang dingin. Kemudian ikan itu berada di air. Kemampuannya dia berenang. Apakah monyet bisa berenang? Kurang bisa berenang karena memang yang paling bisa berenang itu adalah hewan-hewan yang hidupnya di habitat air. Artinya apa di sini Kak? Bahwa for a fair selection, everybody was to take the same exam. Describe to apa? That tree. Artinya itu kalau kita mau lihat setiap makhluk itu punya kemampuan yang potensi yang beda-beda, ya, potensinya beda-beda, kinestetik, naturalis, kemudian logis matematik, linguistik, verbal, interpersonal, intrapersonal, tadi 8 kemajumukan kecerdasan majemuk, ya. Kemudian kecerdasan majemuk yang belum kita tampilkan di sini ada tokoh-tokohnya, seperti Pak B.J. Habibie ini. Ini cerdas apa kalau menurut kalian tahu tokoh ini? Cerdas logis matematik karena dia merancang pesawat terbang ya. Kalau Iwan Fals ini artis ini ya, seniman. Ini biasanya cerdas naturalis bisa ya. Kemudian ini juga naturalis bisa. Kalau Pak R.A. Kartini cerdas interpersonal ya bisa. Kalau ini si Megatron ini, si Mega kinestetik ini ya. Ya, cerdas kinestetik dia pemain voli ya. Nah, cerdas verbal linguistik, cerdas verbal. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi ya. Cerdas verbal linguistik jangka seorang penyanyi. Nah, kemudian konsep berikutnya anak-anak bahwa setiap anak itu juga punya bakat dan minatnya masing-masing. Oleh sebab itu, setiap guru pun memahami konsep kalian dalam belajarmu dan fungsinya tuh mengenal potensi itu apa Kak? Mampu mengenali gaya-gaya belajarnya juga, ada visual, ada auditori, ada kinestetik ya. Kalau visual itu lebih mudah Pak, silakan dibaca konsep yang berikutnya. Dia lebih mudah mengingat gaya belajarnya dengan mengamati slide, mengamati gambar, mengamati grafik ya. Dia tertarik pada tampilan-tampilan visual. Kalau dia cerdas auditori, dia paling paham, paling mudah cepat bisa belajar dengan mengingat informasi yang didengar, membaca dengan lebih keras. Kemudian kalau dia belajar kinestetik jelas, dia akan mudah belajar dengan memahami, mengenal, kemudian mengalami sendiri, ya, mengalami sendiri. Eksperimen, menggunakan eksperimen itu dia paling cepat belajarnya. Nah, hal ini digunakan untuk kelas 9 sebagai pengenalan terhadap potensi karir di masa depan. Hubungannya kan itu Kak, kenal potensi. Kenali potensi
bisa jadi pengusaha, bisa jadi politikus, contoh profesinya ya, marketing atau di pengacara. Kalau investigatif, analitis, dan intelektual, profesinya apa? Ilmuwan, dokter, analis data, insinyur, peneliti, psikolog. Nah, kalau sosial, ya guru, konselor, perawat, psikolog. Konvensional, terstruktur peneliti, akuntan. Nah, administrasi ya, sekretari, staf keuangan, tugas arsip, gitu ya. Nah, dari konsep kenali potensi diri ini tadi, praktek bimbingannya anak-anak membentuk kelompok kecil dari 3 orang nanti ya. Namun sebelumnya kamu punya tugas nanti untuk tes gaya belajar ya, tes gaya belajar. Nah, dari aplikasi itu anak-anak bisa melihat bahwasanya konsep mengenal potensi diri itu juga berhubungan dengan arah pilihan karir ya. Kalau sudah kenal siapa dirinya, kenal gaya belajarnya, maka nggak akan kesulitan nanti kita punya arah karir. Karena saya tipe visual Bu Novi, saya paling senang suka bikin PPT ya, konsep-konsep grafik, konsep-konsep warna gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak, kenali potensi. Ya baik, Bu Novi akhiri pertemuan kita. Bu Novi terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat. Selanjutnya nanti kelompok-kelompok yang sudah terbentuk itu tadi akan terus bekerja untuk senantiasa menggali potensinya dan melalui arah titik karir jurusannya. Sama-sama, kalau sama-sama ngomongnya enak. Aku senangannya ini, gitu ya. Still wonder how, yeah, you always Tugas make it BK, right. kenali potensi yang dibuat oleh Wijanarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wijanarko, absen 30, kelas 96. Saya akan menjelaskan tentang kenali potensi, rekap, dan rekomendasi. Kecerdasan saya yang dominan yaitu cerdas dalam intrapersonal, serta saya dapat memahami materi yang dijelaskan oleh guru melalui pendengaran atau bisa disebut auditori. Ekstrakurikuler yang direkomendasikan yaitu seni, kegiatan sosial, pramuka, fotografi, dan karya ilmiah remaja. Profesi yang relevan untuk masa depan saya yaitu seniman, peneliti, pengusaha, ilmuwan. Setelah aku belajar mengenali potensi, saya menjadi tahu apa profesi yang relevan untuk masa depan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.